Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional dengan judul soal yang pertama, yaitu jelaskan evolusi historis tarifikasi perdagangan internasional dan analisis bagaimana perkembangan ini telah mempengaruhi kebijakan perdagangan global saat ini, dan berikan contoh spesifik minimal 3 periode sejarah yang berbeda. Baik, evolusi historis perdagangan internasional di Indonesia. Perdagangan internasional di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa Kerajaan Hindu-Buddha hingga masa Reformasi. Berikut 3 periode penting dalam evolusi perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama yaitu masa Kerajaan Hindu-Buddha abad 6-10. Kerajaan Sriwijaya pada abad 6-10 memegang peranan penting dalam perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim dan mengendalikan jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kerajaan Medang yang berpusat pada Kerajaan Jawa juga mengadakan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Prasasti menunjukkan adanya pedagang asing di wilayah Kerajaan Medang seperti Prasasti Kuti, Kaladi, dan Pagelan. Kemudian masa Kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai 15. Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, Kerajaan Majapahit muncul dan menguasai pelayaran dan perdagangan. Mereka menjual hasil bumi ke Tiongkok, Ayodhya, Kampa, dan Kamboja. Perdagangan ini meningkatkan kompleksitas masyarakat dan tata cara perdagangan. Kemudian masa kolonialisme dan Orde Baru pada abad 16-20. Kolonialisme bangsa Indonesia mengalami pengaruh besar dari bangsa Barat. Meskipun demikian, kekuatan maritim di Indonesia kembali kuat setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia lebih mengutamakan pembangunan darat. Namun, setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia kembali mengembangkan jalur transformasi dan perdagangan internasional. Nah, analisis kebijakan perdagangan global. Perkembangan perdagangan internasional di Indonesia telah mempengaruhi perdagangan global dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu integrasi global. Integrasi global perdagangan internasional di Indonesia telah menjadi bagian dari integrasi global yang lebih luas. Indonesia sekarang merupakan salah satu negara dengan perdagangan internasional yang signifikan dengan berbagai cara komoditas seperti rempah-rempah, tekstil, dan minyak. Kebijakan ekonomi. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi di Indonesia telah dipengaruhi oleh sejarah perdagangan internasional. Misalnya, kebijakan perdagangan saat ini mencakup strategi untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit perdagangan yang dipengaruhi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Kemudian, keterlibatan internasional. Perdagangan internasional di Indonesia telah meningkatkan keterlibatan internasional di negara ini. Indonesia sekarang merupakan anggota berbagai organisasi perdagangan global seperti WTO dan ASEAN yang mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional. Kemudian, contoh spesifiknya yaitu dari kebijakan perdagangan internasional global yang dipengaruhi oleh sejarah perdagangan internasional di Indonesia adalah kebijakan ekspor. Pemerintah di Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ekspor, seperti program ekspor strategis dan anti fiskal untuk perusahaan yang berinvestasi dalam ekspor.
Kebijakan ini dipengaruhi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan mengurangi defisit perdagangan. Dengan demikian, evolusi historis perdagangan internasional di Indonesia telah mempengaruhi kebijakan perdagangan global dengan meningkatkan integrasi global, mempengaruhi kebijakan ekonomi, dan meningkatkan keterlibatan internasional. Kemudian soal yang kedua yaitu bandingkan dan kontraskan tarif ad valorem, tarif spesifik, dan tarif campuran dalam situasi ekonomi Indonesia saat ini dan impor lagi tinggi. Manakah jenis tarif ini yang paling efektif digunakan? Nah, yang pertama tarif ad valorem. Tarif ad valorem adalah tarif yang dikenakan pada barang impor berdasarkan nilai mereka. Tarif spesifik adalah tarif yang dikenakan pada barang impor berdasarkan jenis barang. Kemudian tarif campuran. Tarif campuran adalah kombinasi dari tarif ad valorem, tarif spesifik. Nah, dari ketiga tarif yang tadi, dalam menghadapi situasi impor yang tinggi, tarif campuran mungkin menjadi pilihan yang paling efektif untuk Indonesia. Ini karena fleksibilitasnya yang memungkinkan pemerintah merespon harga barang dan volume impor serta memberikan perlindungan ganda kepada industri lokal. Sebagai contoh, jika Indonesia mengalami lonjakan impor bahan tekstil murah dari luar negeri, tarif campuran bisa melindungi produsen lokal dengan cara mencegah banjirnya barang impor murah sekaligus menambah pendapatan negara. Yang pertama yaitu dampak tarifikasi terhadap rantai pasok global. Negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang biasanya memiliki posisi yang dominan dalam rantai pasok global. Seringkali sebagai penyedia teknologi tinggi, komponen bernilai tambah tinggi atau inovasi. Di sisi lain, negara berkembang seperti China, Vietnam, dan India sering berada di ujung lain dari rantai pasok sebagai pemasok bahan baku atau produk setengah jadi dengan biaya rendah. Efek terhadap negara maju. Jika tarif tinggi dikenakan pada barang setengah jadi atau bahan baku dari negara berkembang, perusahaan di negara maju yang bergantung pada impor bahan tersebut akan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi. Kemudian efek pada negara berkembang. Negara berkembang yang bergantung pada ekspor bahan mentah atau produk manufaktur berbiaya rendah di negara maju akan melihat penurunan pemerintah akibat tarif tinggi. Ini dapat merusak rantai pasok global karena pasok barang dari negara berkembang terlihat atau menjadi tidak kompetitif di pasar global. Kemudian yang kedua yaitu tarifikasi terhadap daya saing industri. Tarifikasi sering digunakan oleh negara untuk melindungi dalam negeri dari persaingan asing yang lebih murah. Namun efek ini bisa sangat berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju seringkali mengenakan tarif untuk melindungi sektor-sektor tertentu seperti pertanian atau manufaktur barat yang menghadapi persaingan dari negara berkembang yang menawarkan produk dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian negara berkembang. Tarif yang dikenakan pada produk negara maju dapat membantu industri dalam negeri di negara berkembang, tetapi juga dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi jika negara tersebut mengandalkan impor teknologi atau barang modal dari negara maju. Kemudian yang ketiga yaitu tarifikasi terhadap kesejahteraan konsumen. Konsumen di kedua negara maju dan berkembang juga merasakan dampak tarifikasi terutama terkait harga barang diakses ke produk asing. Negara maju, dalam banyak kasus, konsumen di negara maju menghadapi harga yang lebih tinggi ketika tarif dikenakan pada barang impor dari negara berkembang. Ini terjadi karena perusahaan di negara maju cenderung meneruskan biaya tambahan kepada konsumen. Kemudian negara berkembang. Di negara berkembang, tarif sering dikenakan
untuk melindungi produsen lokal. Tetapi hal ini menyebabkan peningkatan barang impor yang dibutuhkan konsumen. Contoh konkretnya yaitu Perang Dagang AS Tiongkok pada tahun 2018 dan 2020 mengenakan tarif tinggi pada barang-barang Tiongkok seperti elektronik, bahan baku, dan barang-barang konsumen. Dampak pada rantai pasok global, banyak perusahaan AS yang memindahkan Amerika Serikat yang memindahkan sebagian dari operasi manufaktur mereka dari Tiongkok ke negara-negara Asia Tenggara atau bahkan kembali ke AS. Namun dengan biaya lebih tinggi, dampak pada daya saing, Tiongkok meningkatkan upaya untuk mengembangkan industri teknologi tinggi dalam negeri seperti semikonduktor untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari AS. Dampak pada konsumen. Konsumen AS mengalami kenaikan harga barang sehari-hari seperti perabotan rumah tangga yang mengurangi daya beli mereka. Kemudian soal yang keempat yaitu dalam konteks global dan integrasi ekonomi, evaluasi relevansi dan efektivitas tarifikasi sebagai instrumen kebijakan perdagangan. Apakah tarifikasi masih relevan di era perjanjian perdagangan bebas? Jelaskan tantangan dan peluang dihadapi oleh pembuat kebijakan dalam menerapkan tarifikasi di abad ke-21. Relevansi tarifikasi di era perjanjian perdagangan bebas. Dengan meningkatnya perjanjian perdagangan bebas seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, Uni Eropa, Trans-Pacific Partnership, dan ASEAN Free Trade Area, peran tarif sebagai penghambat perdagangan internasional telah berkurang banyak di sektor. Namun, tarifikasi masih relevan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu proteksi terhadap industri domestik. Meskipun perjanjian perdagangan bebas mengurangi atau menghapus tarif antar negara anggota, negara-negara tetap menggunakan tarif sebagai alat untuk melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak adil atau dari produk impor murah dari negara non-anggota. Misalnya, dalam Perang Dagang Amerika Serikat Tiongkok, Amerika Serikat menggunakan tarif untuk melindungi industri dalam negeri dari produk elektronik dan baja yang lebih murah dari Tiongkok. Yang kedua yaitu mekanisme retaliasi. Tarif masih relevan sebagai alat realisasi atau pembalasan ketika tarif persalihan perdagangan internasional. Negara seringkali mengenakan tarif balasan ketika mereka diperlakukan tidak adil oleh mitra dagang. Misalnya, setelah AS mengenakan tarif pada baja dari Tiongkok, Tiongkok membalas dengan tarif pada produk pertanian dari AS. Tantangan dari menerapkan tarifikasi di abad ke-21 dapat dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas seperti WTO, TPP, dan CETA mengharuskan pengurangan atau penghapusan tarif anggota, sehingga membatasi ruang lingkup penggunaan tarif sebagai instrumen kebijakan perdagangan. Pembuat kebijakan harus menyeimbangkan komitmen internasional dengan kebutuhan domestik yang bisa menciptakan ketegangan. Kemudian yang kedua yaitu rantai pasok global yang kompleks. Globalisasi telah menciptakan rantai pasok global yang sangat terintegrasi, di mana barang seringkali diproduksi melalui kolaborasi antara berbagai negara. Tarif yang dikenakan pada satu komponen bisa mengganggu seluruh rantai pasok dan meningkatkan biaya produksi. Kemudian peluang dalam menerapkan tarifikasi di abad ke-21. Yang pertama yaitu penggunaan tarif untuk tujuan lingkungan. Tarif bisa digunakan untuk mendorong kebijakan hijau dengan mengenakan tarif pada produk yang dihasilkan dengan standar lingkungan yang lebih rendah. Ini disebut carbon tariffs atau tarif karbon. Yang kedua yaitu tarif untuk mempromosikan industri strategis.
Negara-negara berkembang menggunakan tarif untuk melindungi industri strategis yang dianggap vital masa depan ekonomi mereka seperti teknologi hijau, energi terbarukan, atau kecerdasan buatan. Kemudian nomor 5 yaitu strategi tarifikasi untuk sebuah negara berkembang yang ingin melindungi industri lokalnya sambil tetap menarik investasi asing dan meningkatkan partisipasi dalam perdagangan global. Jelaskan bagaimana strategi tarifikasi perdagangan terhadap ekonomi domestik dan hubungan perdagangan internasional. Untuk sebuah negara berkembang yang ingin melindungi industri lokal sekaligus menarik investasi asing dan meningkatkan partisipasi dalam ekonomi global, strategi tarifikasi harus disusun secara hati-hati dan seimbang. Tarifikasi yang terlalu tinggi bisa menghambat investasi asing dan memperlambat integrasi ekonomi global, sementara tarif yang terlalu rendah dapat merugikan industri lokal yang masih dalam tahap perkembangan. Tarif diferensiasi untuk sektor tertentu. Strategi ini melibatkan penerapan tarif yang berbeda pada berbagai sektor ekonomi, tergantung pada kepentingan dalam pertumbuhan industri lokal dan kebutuhan investasi asing. Tarif rendah atau bebas, tarif untuk barang, modal, dan teknologi. Untuk menarik investasi asing, negara berkembang dapat memperlakukan tarif rendah atau bebas, tarif pada barang modal seperti mesin dan peralatan, serta teknologi yang digunakan oleh industri lokal. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi yang lebih canggih dan meningkatkan produktivitas. Dampak pada ekonomi domestik. Akses teknologi asing yang lebih murah meningkatkan efisiensi produktivitas daya saing global untuk industri lokal. Investasi asing juga cenderung meningkat karena tarif rendah pada barang modal membuat biaya memulai bisnis di negara tersebut menjadi lebih murah. Dampak pada hubungan perdagangan internasional. Tarif rendah pada barang modal mengindikasikan bahwa negara tersebut terbuka terhadap perdagangan global dan investasi asing yang akan memperkuat hubungan dengan negara-negara maju sebagai pemasok teknologi. Nah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.